Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran luring untuk minggu ini kita akan belajar untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada pembelajaran daring sebelumnya kita telah belajar cara mencari unsur-unsur yang terdapat dalam grafik fungsi kuadrat. Setelah kita menemukan unsur-unsurnya, mari sekarang kita tuangkan dalam koordinat kartesius. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu mengenai koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius terdapat dua buah sumbu. Yang pertama yaitu sumbu X yang mendatar. Kemudian ada sumbu Y. Ini sumbu X, sumbu Y. Di tengah-tengahnya ada, di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, ada titik 0. Dari titik 0 ke kanan, ini nilainya positif. Yang ke kiri, negatif. Begitu juga dengan sumbu Y. Dari 0 ke atas itu positif, 0 ke bawah itu negatif. Kemudian selanjutnya yang harus kalian pahami adalah cara menemukan titik pada koordinat kartesius. Saya contohkan beberapa titik di sini. Yang pertama ada 5,3. Pada koordinat kartesius selalu ditulis dalam tanda kurung, kemudian ada dua angka yang dipisahkan tanda koma. 5,3. Artinya angka 5 ini adalah absis. Yang belakang angka 3 ini ordinat. Absis itu angkanya kita cari pada sumbu X. Sedangkan ordinat angkanya kita cari pada sumbu Y. Oke, yang pertama 5,3. X-nya 5, absisnya 5. Kita cari angka 5 pada sumbu X. Sumbu X mendatar, cari angka 5. Di sini angka 5. Angka 5 pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y angka 3. Angka 3. Berarti 5,3, 5 dengan 3 kita gabungkan. Nah, di sini. Ini 5, sana 3. Di sini adalah titik 5,3. Oke, paham ya, mudah ya. Selanjutnya bagaimana kalau menggunakan negatif? Sudah saya siapkan di sini min 2,4. Kembali lagi, yang depan itu X, yang belakang adalah Y. Absisnya min 2, kita cari pada sumbu X. Sumbu X min 2. Min 2 ya. Min 2 dengan 4. 4-nya positif berarti ke atas. Angka 4 pada sumbu Y. Kita gabung antara min 2 dengan 4. Bertemunya di sini. Ini lurus di min 2, lurus di 4. Di sini adalah koordinat titik min 2,4. Kemudian yang selanjutnya 2,-1. 2 positif. 2 min 1. Min 1, Y-nya min 1. Y min 1 berarti ke bawah di sini. 2 min 1. Ini adalah titik 2,-1. Kemudian bagaimana jika menggunakan unsur angka 0? 0,5. Berarti 5 ini adalah ordinat. Kita cari pada sumbu Y.
sumbu Y-nya 5. Berarti di sini. Menempel pada sumbu Y. Titiknya menempel 0,5. 0,-2 lagi-lagi menempel pada sumbu Y, tapi pada angka -2. Di sini koordinatnya 0,-2. -1,0 menempel pada sumbu, tapi kali ini pada sumbu X, berada pada angka -1. Ini koordinatnya -1,0. Setelah kita paham cara menemukan titik pada koordinat kartesius, kemudian sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang saya contohkan di sini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Soal ini atau grafik ini, fungsi kuadrat ini adalah fungsi kuadrat yang saya gunakan untuk contoh pada pertemuan sebelumnya, yang sudah saya cari unsur-unsurnya pada pembelajaran daring. Ada tugas daring yang diupload melalui SIM Mumtaz. Pada contoh Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ini, saya sudah menuliskan langkah-langkahnya untuk menentukan unsur-unsurnya. Unsur yang akan kita pakai dalam menggambar antara lain titik potong sumbu X. Di sana ada 3,0 dan 1,0. Titik potong sumbu Y ada 0,3 dan kita pakai titik puncaknya yaitu 2,-1. Kita cari terlebih dahulu titiknya 3,0. Seperti tadi, kalau belakangnya 0 berarti dia menempel pada sumbu X. 3,0 berarti di sini. Kemudian 1,0 belakangnya 0 lagi, ordinatnya 0. Berarti dia menempel pada sumbu X di angka 1. 1,0. Gitu. Kemudian titik potong sumbu Y 0,3. Kalau 0-nya di depan atau absisnya yang 0, maka dia menempelnya pada sumbu Y. Ini sumbu Y menempelnya di angka 3. Di sini titiknya. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 titik. Satu lagi untuk titik puncak 2,-1. 2 ini adalah absisnya. Kita cari di sumbu X. Yang belakang ordinatnya kita cari pada sumbu Y. 2,-1. 2 pada X, -1 pada Y. Di sini. Nah, setelah kita menemukan 4 titik ini, kita akan menghubungkan. Kita bentuk menjadi sebuah parabola. Karena semua grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola. Cara menggambar parabolanya, kita mulai dari titik puncak. Agar lebih mudah, kita selalu memulainya dari titik puncak. Titik puncak kita adalah ini. 2,-1. Titik puncak pada catatan yang sudah diberikan sebelumnya pada pembelajaran daring, nama lain dari titik puncak bisa disebut titik balik. Kenapa disebut titik balik? Karena dia adalah tempat berbaliknya parabola. Seperti ini. Kita mulai menggambar dari titik puncak. Kita buat melengkung. Lengkungannya harus melewati semua titik. Nah,
seperti ini. Dimulai dari titik puncak, kemudian ke atas, melewati semua titik yang sudah kita cari sebelumnya, sudah kita temukan sebelumnya. Yang perlu kalian ingat dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah kita tidak boleh menggunakan penggaris. Penggaris hanya kita pakai untuk membuat sumbu saja, sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y ini kita pakai penggaris. Kalau untuk parabolanya, kita tidak perlu menggunakan penggaris, karena parabola bukan garis lurus, bentuknya melengkung, seperti ini. Nah, ini yang disebut titik balik, karena dia awalnya turun. Nah, pada titik puncak ini dia berbalik jadi ke atas. Kenapa dia disebut titik balik atau titik puncak? Oke, kemudian tugas kalian di rumah adalah menggambar grafik pada tugas luring yang sudah dibagikan. Silahkan dicoba untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya pada kertas yang sudah disediakan. Perlu kalian ketahui bahwa soal luring itu yang diminta kalian menggambar grafiknya itu adalah soal yang sama yang sudah diberikan pada saat daring. Jadi, unsur-unsur yang di sini, data-data yang harus kalian gambar titiknya, itu sudah kalian hitung sebelumnya pada tugas daring. Jadi kalian tinggal menggambar grafiknya. Oke, sampai di sini dulu tutorial cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Silahkan dipahami. Semoga video kali ini membantu kalian untuk mempermudah tugas luring. Tetap di rumah saja, tetap semangat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.